Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Murdani dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Terbuka. Kali ini saya akan melakukan praktik mengenai mata kuliah praktik satuan operasi industri pangan. Praktik yang dilakukan adalah proses pembuatan getuk, yang mana praktik ini difokuskan pada proses pengecilan ukuran, pencampuran, serta separasi, dan tentu saja menggunakan teknik-teknik atau metode-metode yang telah kita pelajari sebelumnya, seperti pencucian, pengupasan, kemudian sortasi pada bahan baku. Kemudian alat dan bahan yang akan kita gunakan antara lain di sini kita mempunyai mangkuk, kemudian ada ini mangkuk kecil, kemudian ada mangkuk sedang, ada peniris, ada ulekan, pisau, garpu, timbangan digital. Untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan kali ini, kita mempunyai bahan utama sebuah singkong seperti ini, kemudian gula merah, gula pasir, lalu ada garam. Pada praktik metode pembuatan getuk kali ini akan kita fokuskan pada saat proses pelumatan. Proses pelumatan akan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama atau kelompok A akan kita gunakan alat seperti ini. Kemudian untuk kelompok B akan kita gunakan garpu. Dari akhir praktik ini akan kita amati antara kedua bahan tersebut. Oke, sebelum kita mulai praktik kali ini, mari kita siapkan bahan-bahan tersebut. Untuk bahan-bahan tersebut akan kita pisahkan menjadi dua kelompok, bahan A dan bahan B. Masing-masing dari bahan-bahan tersebut memiliki berat yang sama. Untuk singkong, berat sekitar 300 gram, gula pasir masing-masing 10 gram, gula merah 30 gram, kemudian ada garam masing-masing sebesar 1,5 gram. Untuk proses yang akan kita lakukan kali ini adalah proses penimbangan singkong. Masing-masing singkong akan kita timbang sebesar 300 gram. Oke, masing-masing kita dapatkan singkong seberat 300 gram. Kemudian langkah selanjutnya adalah proses pengupasan. Setelah melewati proses pengupasan, mari kita timbang ulang singkong yang telah kita kupas. Di sini kita dapatkan sebesar 246 gram. Kita catat ke dalam lembar kerja. Kita timbang juga untuk kulit yang telah kita tadi pisahkan. Di sini kita dapatkan sebesar 54 gram. Setelah melewati proses pengupasan, langkah selanjutnya adalah proses pencucian. Setelah singkong tadi kita tiriskan, langkah selanjutnya adalah proses penimbangan kembali. Di sini kita dapatkan berat sebesar 245 gram. Selanjutnya adalah proses pengecilan bahan baku. Kita potong-potong supaya lebih mudah pada saat proses pengukusan. Setelah melewati proses pengecilan ukuran, akan kita kukus selama sekitar 30 menit. Kita pasang timer di sini. Dan kita siapkan gula merah sebesar 30 gram. Kita siapkan gula pasir sebesar 10 gram. Oke, langkah selanjutnya adalah pencampuran. Kita campurkan singkong
kemudian gula merah, gula pasir, lalu garam. Kita campur secara merata, kemudian lakukan penimbangan. Di sini kita dapatkan berat total sebesar 276 gram. Proses selanjutnya adalah proses penghalusan. Di sini akan kita gunakan waktu selama 10 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, sudah kita lumatkan selama 10 menit. Kemudian setelah ini kita timbang kembali. Kita timbang singkong yang telah kita lumatkan. Di sini kita dapatkan berat singkong atau getuk yang hampir jadi sebesar 266 gram. Setelah melewati proses pelumatan, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah proses pembentukan. Di sini saya sudah menyiapkan plastik seperti ini. Kita letakkan saja di atasnya. Kemudian kita tutup seperti ini. Kita ratakan. Langkah selanjutnya adalah proses menimbang. Kita siapkan di sini. Oke, di sini kita dapatkan untuk getuk yang telah jadi. Kita bagi menjadi 4. Kita dapatkan berat akhir sebesar 252 gram. Oke, kemudian untuk bahan B, kita lakukan perlakuan yang sama, yaitu pengupasan, kemudian pencucian. Kemudian kita timbang singkong yang telah kita kupas. Di sini kita dapatkan berat total sebesar 233 gram. Timbang juga untuk kulit yang telah kita pisahkan. Kita dapatkan berat kulit sebesar 66 gram. Selanjutnya setelah proses pengupasan, kita cuci singkong ke dalam air mengalir. Kita timbang kembali untuk singkong yang telah kita tiriskan. Di sini kita dapatkan singkong sebesar 233 gram. Kita catat ke dalam lembar buku kerja. Setelah melewati proses pengecilan ukuran, akan kita kukus selama sekitar 30 menit. Untuk bahan B atau perlakuan B, di sini kita timbang setelah melewati proses pengukusan. Di sini kita dapatkan berat akhir sebesar 233 gram. Langkah selanjutnya adalah pencampuran bahan-bahan. Kita campurkan gula merah 30 gram. Kemudian ada gula pasir ini 10 gram. Terakhir kita tambahkan garam. Kemudian setelah semua bahan tercampur, kita timbang ulang. Kita dapatkan berat sebesar 267 gram. Pada perlakuan kali ini, kita akan menggunakan penghalusan menggunakan garpu. Kita beri timer di sini selama 10 menit. Oke, kita mulai.
Oke, ini setelah melewati proses pelumatan selama 10 menit, kita dapatkan hasil akhir seperti ini. Kemudian kita timbang kembali. Kita dapatkan sebesar 260 gram. Oke, langkah selanjutnya kemudian akan kita bentuk getuk setengah jadi ini menggunakan plastik. Kita ratakan. Dan seperti ini. Kemudian kita timbang. Oke, di sini. Kita potong menjadi 4 bagian. Seperti ini. Kemudian kita timbang. Di sini kita dapatkan berat akhir sebesar 255 gram. Oke, setelah semuanya proses sudah selesai, di sini kita dapatkan 2 jenis getuk. Di sebelah kiri saya ada getuk dengan perlakuan A atau getuk dengan proses pembuatan menggunakan cobek atau alu. Kemudian di sebelah kanan saya ada getuk B yang menggunakan proses penghalusan menggunakan garpu. Di sini bisa dilihat seperti ini. Secara tampilan, getuknya menggunakan ulekan atau cobek, tampilannya seperti ini. Untuk serat-seratnya terlihat lebih kasar dibandingkan dengan getuk yang menggunakan garpu sebagai penghalus. Seperti ini, terlihat halus sekali. Oke, secara keseluruhan antara perlakuan getuk A dan getuk B tidak mengalami perbedaan yang terlalu signifikan. Hanya saja untuk getuk perlakuan jenis A atau yang menggunakan cobek sebagai alat menghalus atau pencampuran, teksturnya lebih kasar dibandingkan dengan getuk B yang menggunakan perlakuan garpu sebagai penghalusan. Untuk tampilannya seperti ini. Sebelah kiri saya menggunakan cobek atau ulekan. Di sebelah kanan saya menggunakan garpu sebagai alat untuk penghalus. Untuk perbedaan warna kedua getuk ini tidak terlalu berbeda. Hanya saja pencampuran pada perlakuan B lebih merata. Kemudian kita uji coba rasa getuk. Saya coba ini. Seperti ini. Terlihat jelas pori-pori atau pencampuran masih terlihat bergerindil. Masih terlihat bergerindil seperti ini. Kita coba. Rasanya mencampur cukup merata. Kemudian untuk getuk B, ini begitu kita congkel, permukaannya sangat halus sekali, seperti ini. Kita coba. Untuk getuk B, memiliki tekstur yang lebih halus dibandingkan untuk getuk dari perlakuan A.
Sekian untuk praktik kali ini. Bila banyak kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.